Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat sore juga yang mengikuti doa dari rumah. Mari kita akan sama-sama menyembah Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik ya, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia baik, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Dia pada sore hari ini. Kita tinggikan Dia dengan puji-pujian kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah, haleluya. Glory bagimu, ku bersyukur Tuhan. Ku tinggikan Engkau, ku muliakan namamu. sebab kami Haleluya. bersyukur buat apa yang Tuhan beri, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu. Tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru, selalu baik, selalu kami bersyukur. Haleluya. Yesus baik, teramat baik, tak pernah tinggalkanku. Sungguh hatiku bersyukur buat pertolongan dari Tuhan, tak pernah berakhir. Haleluya. Yesus baik, Yesus Terima baik. kasih. Oh, Haleluya. tak Lalabaya, pernah siakakarabaya. kau Lalabaya, biarkan, siakakarabaya. tak pernah kau Lalabaya, karabaya, tinggalkan. siakakarabaya. Yesus Haleluya. baik bagi Haleluya. tak pernah berhenti kebaikanmu di dalam hidupku. Ku kagumi perbuatan, ku kagumi perbuatan Yesus. Tak pernah berkesudahan, kebaikanmu di dalam hidupku Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan Yesus bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju pada Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Hanya karena pertolongan di dalam hidup, Kau menyatakan kebaikan-Mu, Kau buatku terkagum atas pertolongan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidupku. Oh, haleluya, Yesus, sumber pertolongan, tak pernah tinggalkan
Rata Karabaya Siandara Kira la Karabaya Lalabaya Karabaya Karabaya Siandara Kekuatanmu dahsyat bagiku, bertolong Haleluya, Engkau baik, kemuliaan Karalabaya shikaralamo, Kiralalabaya shike, Ralalamo, Kiralalamo, Yabaya shikiralalamo, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
Tuhan yang mulia, yang menggenapi setiap janjinya. Dia tahu yang terbaik, Dia tahu waktunya. Terima kasih Yesus, Engkau baik di dalam hidup. Pertolonganmu takkan habis, pertolonganmu tidak akan berhenti dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Haleluya. Jika engkau sore hari ini datang dengan kebutuhan, engkau datang dengan pergumulan, maka Dia Allah yang jauh lebih tahu apa yang engkau perlu. Serukan namanya, panggil Yesus, nyatakan segala isi hatimu. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. yang Jamah hidupku, yang terbaik, jamah hatiku Tuhan. Haleluya. Yesus yang ku perlu, Yesus yang ku perlu. Glory. Baik di dalam hidupku, di dalam hidupku. Hatinya Tuhan, lembutkan hatinya, sentuh hatinya, lembutkan hatinya. Yesus baik, Yesus mulia, Yesus besar, mulia namamu yang Tuhan. bertahta Haleluya, di atas pujian. Oh Yesus, haleluya Tuhan, Kau ajaib, mulia namamu. tiada yang tak mungkin bagi Yesus. Kau baik, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Kami percaya Tuhan, seperti pujian ini yang kami nyatakan di hadapan-Mu, Engkau penolong yang setia. Itu sebabnya kami mengizinkan Engkau untuk bekerja dalam hidup kami. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami mau mempercayai bahwa kami punya penolong yang setia, penolong yang sanggup memberikan kemenangan bagi kami dalam segala situasi. Engkau hadir untuk menjadi pembela kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu termaterai dalam hati kami dapat menangkapnya sebagai rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya, supaya kami bersama-sama bertumbuh dalam Engkau melalui sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Tuhan, Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua, baik yang ada di Gampang Walu maupun yang ada di rumah, untuk kita sama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya adalah Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan fokus kepada ayat yang ke-7, karena ayat yang ke-7 ini merupakan janji Tuhan. Dan saya percaya, seperti beberapa khotbah saya di hari Minggu, ketika kita hidup dalam janji Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Amin. Nah, itu sebabnya mari kita hidupi janji ini. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan bukannya sekedar ngomong doang atau sekedar lamis, tetapi ketika Tuhan berjanji, maka Dia pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Ayat 7, dengarkan baik-baik di dalam ayat ini mengenai janji Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Janjinya mengatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, saya akan membedakan maaf, antara minta dan sambat. Yang pertama yang perlu direnungkan adalah mintalah. Nah, beda antara minta dan sambat. Contoh sambat itu begini. Walah Gusti, mbok paring udan panas ora iram-iram. Sambat apa minta?
Loh, tapi kan ya ada mintanya. Neng sambat. Walah Gusti, piye to? Kan dhisik kok ora dedet, minta apa sambat? Mbok kai duit sing akeh. Juk-juk tiba saka helikopter. Nah, sambat apa minta? Sambat. Nah, selama ini kadangkali orang Kristen tidak minta neng sambat. Terus napa mboten? Akeh sambate napa akeh nyuwune? Akeh sambate. Itu sebabnya sore hari ini saya mengajak stop sambat. Amin. Senggol kiri kananmu, mungkin ada keluargamu di rumah juga katakan, stop sambat, ya. Neng nyuwun, ojo sambat neng nyuwun. Kalau nyuwun itu dengan kerendahan hati, tidak dengan gresulo, dengan hati yang murni karena butuh. Tuhan, saya butuh hujan. Tuhan, saya butuh uang. Tuhan, saya butuh sembuh. Amin. Beda dengan orang yang sambat, piye toh sikil ora mari-mari. Mbok diparingi mari toh Gusti. Ayo, siapa yang sok sambat? Oh, ndak ada ya. Gampang walau ndak ada. Tuntang juga ndak ada yang ngaku maksudnya. Ya, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ayat 7 mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Mari kita belajar untuk meminta. Tidak dengan hati yang gresulo, tidak dengan hati yang jengkel karena keadaan, karena situasi hidup, tapi betul-betul murni dengan hati yang tulus menyampaikan permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengabulkannya. Karena itu apa? Janji Tuhan sendiri. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya doa kita ini betul-betul mengalami terobosan, doa kita dijawab sama Tuhan, permintaan kita dikabulkan sama Tuhan. Ayat 7 bagian yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dulu waktu saya sekolah minggu, lagu ini ngehits banget ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok gitu kan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu, lagu ini diajarkan di sekolah minggu diambil dari ayat-ayat ini, bahwa ketika kita tinggal, apa sih tinggal itu? Kalau kita bicara tentang pohon, kemudian bicara tentang tinggal, dalam bahasa Inggris disebut sebagai abide. Artinya nempel. Perhatikan baik-baik, kalau kita punya pohon mangga, kemudian apa pange diketok, ya rantingnya dipotong, tek, gitu ya. Kira-kira ranting yang jatuh, yang dipotong itu bisa berbuah enggak? Kenapa? Karena enggak nempel. Tapi kalau walaupun itu kecil, biasa ada yang nyetek begitu ya, kecil saja, kemudian ditempel. Tempelan ini walaupun kecil, dia pasti akan bertumbuh dan pada akhirnya akan berbuah. Nah, Bapak Ibu, sama halnya dengan tanaman ini yang menjadi gambaran dari Tuhan Yesus tentang bagaimana seharusnya kita dengan Tuhan pada waktu kita nempel sama Tuhan. Nempel kayak perangko begitu ya, dulu kan suka begitu. Wah, nempel terus, pokoknya dekat terus, pengennya dekat terus sama Tuhan, pengennya nempel terus sama Tuhan ya. Ingatkah kita ketika pertama jatuh cinta dulu sama ayang, sama ya garwo begitu ya, apa yang dilakukan? Ya pengennya ketemu, pengennya nempel, pengennya
Nek dulu saya surat gitu ya, kirim surat kok ini Pak Pos saya lewat, wah jebule dudu gitu ya. Nah terus pengen nempel begitu. Nah itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Setiap hari kita mau nempel sama Tuhan, abide in Him, melekat di dalam Dia, tinggal di dalam Dia ya, sehingga apa saja yang kita minta Tuhan. Amin. Saya senang saya selalu ketawa ya dengan kaos-kaos sablonan dekengane wong pusat. Ya, atau nganune wong pusat gitu ya. Lah kalau kita itu dekat dengan pejabat saja, pasti nek ada apa-apa, Pak kayak Pak Kampung Gambang Waluh corke cor. Pak Kampung Gambang Waluh di aspal ke aspal. Betul enggak? Kalau dekengannya orang pusat pasti begitu. Apalagi dekengannya Tuhan Yesus, pasti dia jauh lebih tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Itu sebabnya tetap tinggal di dalam Dia, nempel, abide in Him, sehingga ketika kita melekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Yang terakhir, kalau tadi minta jangan sambat, yang kedua nempel sama Tuhan, dan yang terakhir adalah firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau kita tidak pernah baca firman, kira-kira firman itu bisa tinggal tidak dalam diri kita? Lah apa sing tinggal? Oh, berita perang. Oh, berita rego-rego larang. Oh, berita harga pupuk naik. Waduh, itu sesuatu yang justru menambah kekhawatiran. Loh, tapi nyatanya ya memang ono betul. Tetapi kalau kita rajin membaca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, maka firman itu akan tinggal di dalam kamu. Ada istilah Jerman yang mengatakan blungen tuo. Tahu enggak? Pirsa mboten? Blungen tuo. Mlebu tengen, metu kiwa. Ah nek dikotbahi. Nek dikotbahi, nek mirengke firman Tuhan itu blungen tuwa, aja blungen tuwa. Ya. Aja mlebu tengen, metu kiwa. Sehingga mau ditakoki firmane apa? Ha mbah. Lah napa kowe ning gereja ngopo? Ngantuk. Mau bengi nonton reok sampai wengi. Jadi akhirnya blungen tuwa tadi. Tetapi pastikan setiap firman yang diucapkan, setiap firman yang kita baca itu tinggal di dalam hati kita. Beberapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu, waktu beta kecil ya, beta ingat tempo itu kita live in di Porot. Lalu ada satu jemaat yang punya sapi. Pada waktu malam, saya ini orangnya ngelidis dari sejak dulu ya. Malam gitu saya pergi ke kandang sapi. Saya lihat sapi kuwi jek opo ngono ki lho. Kok suaranya rusak. Ternyata karena sapi itu hewan memamah biak, jadi dia makan rumput sebanyak-banyaknya di siang hari. Lalu ketika malam, rumput yang ada di perutnya dimuntahkan lagi, kemudian ganyemi. Pirsa nggih? Gayemi. Gayemi. Jadi krekut, ternyata itu ciri dari hewan pemamah biak. Ya, meremukkan lagi makanan-makanan yang sudah ditelannya supaya halus. Nah, ini prinsipnya sama dengan orang mendengar firman. Waktu kita mendengar pagi atau sore begini, nanti malam kemudian diingat lagi, direnungkan, digayemi lagi. Mau khotbah soal opo yo? Oh, harus tinggal nempel karo Gusti. Nah, orang-orang yang demikian, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Daud mengatakan apa saja yang diperbuatnya
pasti berhasil. Jangan kalah sama sapi. Sapi itu tukang gayemi. Kita gayemi, neng boten suket, tidak rumput, tetapi firman tuh. Ketika kita pagi mendengar firman, ketika kita membaca sebelum tidur, kita renungkan lagi, apa sih tadi yang diucapkan, apa sih tadi yang difirmankan. Oh, tentang bagaimana supaya kita menerima jawaban-jawaban doa. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saya percaya orang-orang yang demikian akan menerima janji Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya jika firman itu tinggal di dalam kamu. Amin. Nah, orang gak nyemi firman itu loh, nah, orang tuh merenungkan itu kan mesti kan diingat firmannya. Amin, ya, diingat, lalu direnungkan lagi, baleni meneh. Oh, kula pitados Gusti menawi anggenipun kula nglakoni napa ingkang dados sabdanipun Gusti, kula dados wong ingkang kinasil, napa ingkang kula kerjakan mendatangkan hasil yang baik. Amin. Kiranya 3 prinsip ini boleh kita terima. Yang pertama apa tadi? Mintalah, ojo sambat, neng minta. Yang kedua, tinggal di dalam Tuhan, nempel sama Gusti. Yang terakhir adalah firman Tuhan ada dalam kita, sehingga apa saja yang kamu minta maka kamu akan menerimanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, berdoa. Apa saja yang Bapak Ibu sekarang sedang alami, datang kepada Tuhan. Dia berjanji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang menjadi kebutuhan. Mintalah apa saja yang engkau perlukan, maka kamu akan menerimanya. Haleluya, haleluya. Datang kepada Tuhan sore ini. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mungkin ada yang sakit sore hari ini, atau ada keluargamu yang sakit dan membutuhkan kesembuhan. Bagi pemirsa channel YouTube, jika engkau sakit, arahkan tanganmu di layar di mana engkau menyaksikan tayangan ini. Dan saya akan berdoa buat saudara, kiranya kesembuhan yang datangnya dari Tuhan turun atas. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Tuhan akan menjawabnya. Haleluya. Syatakarapapa ya santara takarabaya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, tanda membutuhkan kesembuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa kiranya tangan kuasa Tuhan menjamah yang sakit, menyembuhkan dengan sempurna.
Sore hari ini hamba juga berdoa menyerahkan Abdiel Tuhan, keponakan dari hamba-Mu ini yang sakit dan besok akan dioperasi tenggorokannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Engkau dokter yang ajaib, Engkau penyembuh kami. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa menyerahkan Pak Carlos Schubert yang sakit Tuhan. Oh Tuhan jamah, Tuhan jamah. Bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini kami berseru, mohon kesembuhan Tuhan atas Pak Carlos dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menguatkan kembali kakinya untuk dia dapat berjalan dan melangkah di dalam nama Yesus. Ya takara papa pasyende kere, ya takara papa tarara ya syakara papa. Haleluya, haleluya. Jemaat yang sakit Tuhan, hamba percaya kesembuhan dari Tuhan turun malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dinyatakan bagi setiap umat. Jika saudara mengalami kebutuhan-kebutuhan keuangan, kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup memberkati kita, Tuhan yang sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami untuk hal keuangan. Hamba percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau memiliki segala sesuatu, dan Engkau bukan hanya sekedar kaya, tetapi Engkau juga mau memberkati setiap kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit bagi kami yang membutuhkan. Engkau Tuhan yang membuka semua penutup-penutup aliran berkat atas seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupkan, bahkan melimpahkan semua kebutuhan kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau yang menjadikan kami berkat bagi orang lain, oleh karena kelimpahan berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa buat pokok-pokok doa kita. Ya Tuhan menjamah, Tuhan menjawab. Haleluya. Siapa takarabaya satakarabaya. Ya Rabba Bapa takasatakarabaya syandara takarabaya syandara. Hamba berdoa menyerahkan gereja ini dengan kebutuhan akan gembala sidang. Tuhan tolong nyatakan kehendak-Mu. Biarlah semua berjalan atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini, jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Jemaat digembalakan dengan baik, mereka dimuridkan untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus di Gambang Walu. Dituntang Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menolong kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dari Riris akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh doa kita pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami percaya kami ada di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena perkenanan Tuhan dan berkat serta kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami.
Kami percaya dan kami mengimani setiap doa yang sudah kami naikkan, dan kami materaikan setiap doa itu di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya telinga Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk mendengar seruan doa kami, dan tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk merenda-rendakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Dan saat ini kami sepakat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, setiap doa kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ketika kami melekat pada pokok anggur yang benar, setiap apa yang kami minta dan kami imani di dalam nama Yesus tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Tapi pada waktu Tuhan yang paling baik, kami akan dapatkan seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah setia, Tuhan, baik dalam pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan maupun dalam peribadatan, dalam doa, dalam pelayanan. Kami percaya jerih lelah kami begitu berharga di mata Tuhan. Amen. Dan setiap kami yang datang dengan pergumulan, Tuhan akan bukakan jalan keluar. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan akan kerjakan kesembuhan. Setiap kami yang datang membawa beban yang berat, pemulihan, kelepasan akan dikerjakan bagi kami. Dan setiap mata akan melihat apa yang selama ini kami doakan. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Kris yang sudah melayani kami. Engkau lebih dan lebihkan lagi kapasitas dalam hidupnya, pelayanannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, segala yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengar doaku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang rela mati bagi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita. Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan mendatang.